Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Apa kabar anak-anakku sekalian? Moga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan membahas KD 313 mengenai menganalisis manajemen inventory dalam bisnis retail dan 413 melakukan sistem manajemen inventory dalam bisnis retail. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas pertama, pengertian manajemen inventory, kedua, tujuan dan fungsi manajemen inventory, ketiga, jenis-jenis manajemen inventory, keempat, biaya persediaan, kelima, pengendalian dan pendekatan persediaan, keenam, pencatatan persediaan barang dan metode pencatatan, dan ketujuh yang terakhir, laporan manajemen inventory. Pengertian manajemen inventory dalam bisnis retail. Manajemen inventory berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan inventory. Manajemen adalah kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi atau mengontrol pada perusahaan. Sedangkan inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu atau dapat dijual kembali. Jadi, pengertian manajemen inventory dalam bisnis retail adalah suatu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Pengertian sistem manajemen inventory. Sistem manajemen inventory atau sistem manajemen persediaan adalah kombinasi teknologi, dalam hal ini perangkat keras dan perangkat lunak, dan proses serta prosedur yang mengawasi pemantauan dan pemeliharaan barang-barang yang disimpan oleh suatu perusahaan. Barang-barang ini bisa merupakan aset perusahaan, bahan baku, atau produk jadi yang siap dikirim ke vendor atau konsumen akhir. Tujuan manajemen inventory yaitu 1. Tersedianya persediaan atau safety stock, 2. Waktu pengerjaan di produksi lebih optimal karena tidak terburu-buru, 3. Meminimalisir kemungkinan terjadinya keterlambatan pengiriman barang jadi, 4. Dapat menyesuaikan dengan kondisi produksi, 5. Meminimalisir kemungkinan adanya risiko kenaikan harga, 6. Menjamin ketersediaan persediaan bahan produksi di segala musim, 7. Memperoleh potongan harga karena membeli bahan produksi, 8. Menjaga ketersediaan produk untuk konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi inventory. Adapun fungsi-fungsi inventory, 1. Dapat memberikan stok, 2. Menyimbangkan produksi dengan distribusi, 3. Memperoleh keuntungan dari potongan kuantitas atau diskon, 4. Hedging atau membatasi kerugian terhadap inflasi dan perubahan harga, 5. Menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Selanjutnya adalah biaya persediaan, terdiri dari 1. Biaya penyimpanan atau holding cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau carrying persediaan sepanjang waktu tertentu. Contohnya seperti biaya sewa gudang, biaya administrasi pergudangan, gaji pelaksana pergudangan, biaya listrik, biaya asuransi, ataupun biaya kerusakan. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan mulai dari pemesanan hingga tersedianya barang. Contohnya, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan atau shortage cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada saat diperlukan. Contohnya adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata atau real, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Yang keempat adalah biaya persiapan atau setup cost, yaitu
biaya mempersiapkan mesin atau tes untuk memproduksi pesanan. Pengendalian persediaan barang. Pengendalian persediaan atau stok kontrol adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi, seperti kekurangan barang, serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Pengendalian persediaan barang ini dapat meliputi 1. Meminimalkan risiko keterlambatan, waktu kedatangan barang pesanan, jumlah barang yang disimpan, menjamin lancarnya arus barang, di mana dapat mempertahankan stabilitas perusahaan barang yang terkontrol dengan baik, jumlah safety stock, yaitu persediaan untuk berjaga-jaga seandainya terjadi hal yang menghambat proses pengiriman barang selanjutnya. Dan terakhir, dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, pendekatan manajemen inventory. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam manajemen inventory. 1. Metode Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu metode menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke inventaris setiap kali melakukan order. Kedua, metode Periodic Review, yaitu metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Ketiga, Material Requirement Planning (MRP), yaitu suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi dengan menggunakan tenggang waktu, sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Dalam perusahaan dagang, persediaan barang dagang atau merchandise inventory adalah barang yang dibeli dan disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali. Pencatatan barang dagang, baik yang masuk ataupun keluar, dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya barang-barang dagang setelah dibeli, terlebih untuk barang-barang yang dibeli secara kredit. Ada dua sistem pencatatan barang dagang yang digunakan oleh perusahaan barang dagang, yaitu 1. Sistem periodik atau metode fisik atau physical system. 2. Sistem permanen atau perpetual system atau yang dikenal dengan sistem buku. Sistem pencatatan ini menggunakan metode-metode pencatatan tersendiri, tergantung jenis barang dan ketentuan dari perusahaan masing-masing, seperti jenis metode FIFO, LIFO, dan average. Transaksi persediaan barang dagang. Pada perusahaan dagang, transaksi yang dilakukan berbeda dengan jenis perusahaan lainnya. Transaksi yang dilakukan umumnya berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang, seperti transaksi pembelian atau purchase. 2. Persediaan barang dagang atau inventory, adanya retur pembelian dan pengurangan harga, adanya potongan pembelian, dan begitupun dari sisi penjualan. Ada penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, dan adanya beban angkut. Selanjutnya bahasan kita tentang laporan manajemen inventory yang terdiri dari daftar stok barang, laporan perputaran persediaan, laporan ketersediaan produk, adanya laporan stok cadangan, laporan titik pemesanan, dan laporan jumlah yang dipesan. Ini adalah laporan-laporan yang terjadi dalam kegiatan manajemen inventory. Terima kasih atas perhatian dalam menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar untuk meraih masa depan. Ingat, tetap berbuat kebaikan walaupun hanya dengan senyuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.